Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan Scratch. Hari ini kita akan membuat sebuah kuis sederhana ya. Sebelumnya saat kita menggunakan Scratch ya, waktu kita kemarin membuat kalkulator sederhana, atau yang waktu kita menghitung luas dan keliling bangun datar, waktu kan kita buat, waktu kita klik monyetnya nanti dia akan menanyakan gitu ya, angkanya berapa, panjang dari bangun datarnya berapa, nanti kemudian dia akan memunculkan hasilnya ya. Untuk sekarang kita akan buat sebaliknya ya. Jadi saat monyetnya nanti kita klik atau sprite apapun yang kalian nanti gunakan diklik, nanti dia akan bertanya ya. Misalkan ini 6 kali 8 sama dengan berapa ya. Kemudian nanti kita akan menjawab. Misalkan kita jawab di sini 48 ya, jawaban yang betul gitu ya. Nanti dia akan sedikit bergerak gitu ya, lalu nanti dia akan memberitahu jawaban kita betul. Nah, sebaliknya kalau kita klik lagi, kalau kita jawabnya salah ya, nanti dia akan menjawab dengan jawaban salah ya. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini ya. Oke, kita akan mulai. Pertama, seperti biasa, kalian pilih backdrop yang kalian inginkan. Lalu kemudian pilih sprite ya. Kalau kalian ingin menggunakan sprite yang lain, silahkan ya, dihapus sprite yang ada di sini. Kalian pakai sprite yang lain, silahkan lakukan sesuai dengan yang kalian inginkan gitu ya. Oke, kan tadi kita masukkan monyet saja, ukurannya diubah supaya lebih besar. Oke, kemudian atur posisinya. Kemudian setelah kita masukkan background, kita masukkan sprite-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat variabel dulu ya. Kita klik perintah variabel di bagian bawah sini. Lalu kita akan buat 3 buah variabel ya. Kita klik tombol make a variable. Lalu nanti akan muncul untuk membuat variabel baru, kita ketikkan variabel pertama yaitu angka pertama. Oke. Kemudian make a variable lagi angka kedua. Oke, satu lagi make a variable hasil. Oke. Ya, variabelnya ada 3, angka pertama, angka kedua dan juga hasil. Kemudian setelah kita membuat variabel, langkah yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan perintahnya ya. Perintah pertama yang kita masukkan adalah perintah event warna kuning, yaitu perintah when the sprite click ya. Ini akan melakukan perintah-perintah berikutnya saat sprite monyet ini diklik atau ditekan ya. When the sprite click. Kemudian yang akan terjadi apa saat monyet ini ditekan adalah kita ingin mengatur isi atau nilai dari angka pertama dan angka kedua. Biasanya kan sebelumnya kita monyetnya bertanya ya angka pertama berapa gitu, angka kedua berapa. Nah sekarang tidak. Angka pertama dan angka kedua akan diisi secara otomatis ya. Diisi secara otomatis. Nanti saat diklik monyetnya nanti ini angka akan terisi dengan nilai atau angka tertentu. Caranya, perintah pertama yang kita masukkan adalah variabel. Perintah variabel kita masukkan perintah set 2 kali ya. Set yang pertama diganti jadi set angka pertama, yang kedua set angka kedua. Set angka pertama, set angka kedua. Lalu isinya angka pertama dan angka kedua kita akan isi dengan perintah baru ini, perintah operator. Kita masukkan perintah pick random. Pick random ya, kita masukkan untuk kedua-duanya. Pick random itu artinya adalah pilih secara acak ya. Ini ada angka 1 sampai 10 berarti pilih secara acak angka dari angka 1 sampai angka 10 ya. Jadi kalau kita klik coba monyetnya ya dengan perintah ini, kalau kita klik angka pertama dan angka kedua akan berisi angka acak ya dari angka 1 sampai 10. Kita klik berulang kali nanti angkanya akan terus berubah tapi tetap dalam rentang 1 sampai dengan 10. Kalau misalkan kita ingin angkanya lebih besar, kita ganti 10-nya menjadi 50. Nanti angka yang muncul akan lebih dari 10 ya. Supaya lebih mudah nanti kita memeriksanya, kita pilih saja angka 1 sampai angka 10. Oke. Kemudian setelah kita mengisi angka 1 dan angka pertama, angka kedua dengan otomatis ya, dengan pick random, kemudian kita akan langsung membuat
proses untuk menentukan hasilnya ya. Ini sebagai hasil yang dimiliki oleh sprite monyet ya. Kita masukkan perintah variable, kita masukkan perintah set, angkanya diganti jadi hasil, set hasil, hasil ini akan kita isi dengan perhitungan perkalian antara angka pertama dan angka kedua ya. Jadi kita siapkan dulu variabel angka pertama, kita tarik ke sini, variabel angka kedua juga kita tarik ke sini ya, kita siapkan. Oke. Kemudian setelah kita masukkan variabelnya, yang akan kita masukkan ke sini hasil perhitungannya, kita masuk ke operator, perintah warna hijau, kita pilih operator perkalian ya. Ini yang ketiga, yang tanda bintang, ingat ya. Perkalian tanda bintang. Kita masukkan ke sini, lalu kita masukkan angka pertama di sini, angka kedua ke sini. Jadi angka pertama kali angka kedua. Kemudian proses ini kita masukkan ke dalam hasil. Jadi nanti hasilnya akan berisi angka pertama dikali angka kedua. Jadi waktu kita klik monyetnya, nanti akan langsung otomatis terisi angka pertama, angka kedua, dan hasil kali antara angka pertama dan angka kedua. Kita klik berkali-kali, nanti akan muncul angkanya di atas. Ya, itu untuk langkah kita memasukkan angkanya, lalu kita menghitung hasilnya ya. Jadi monyetnya ini sudah punya hasil perkaliannya nih ya. Punya hasil perkalian. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat monyetnya bertanya. Misalkan angkanya 3 dan 7 ya. 3 kali 7 sama dengan tanda tanya. Kita akan buat monyetnya bertanya seperti itu. Tapi sebelumnya, ya kita akan menghilangkan dulu variabel angka pertama, kedua, dan hasil di dalam tampilan game kita. Karena kan nanti kalau kita jawab, kita bisa gampang lihatnya di sini. Oh, hasilnya 21, tinggal ketik 21. Jadi kita akan hilangkan ini supaya nanti kita bisa menjawabnya tanpa melihat ini ya. Cara menghilangkannya, kita ke variabel. Ya, ini kita dihilangkan, bukan dihapus ya. Dihilangkan, tapi bukan dihapus. Caranya kita ke variabel. Di sini ada variabel-variabel yang kita punya. Ada checklist di samping kirinya. Nah, checklistnya ini kita hilangkan. Di uncheck ya. Checklistnya kita hilangkan. Nah, jadi nanti di sini tidak ada lagi tampilan variabel. Oke, kemudian setelah itu kita tinggal membuat monyetnya ini bertanya. Angka 1 tambah angka 2 sama dengan berapa? Ya. Kita menggunakan perintah sensing as ya, bertanya. Kemudian apa yang akan nanti masuk ke sini kita tidak akan ketikkan di sini, tapi kita akan gunakan perintah baru ya. Perintah barunya itu perintah operator, yaitu join. Join ini ada apple banana. Ya, join apple banana ini adalah join itu fungsinya untuk menggabungkan tulisan. Jadi contohnya misalkan kita klik ini, join apple banana, nanti akan menggabungkan antara tulisan apple dan banana. Misalkan banananya diganti jadi tulisan strawberry, nanti dia akan menggabungkan apple strawberry. Jadi fungsinya untuk menggabungkan dua buah tulisan atau dua buah variabel bisa, atau dua buah angka bisa ya, digabungkan ya. Kita masukkan joinnya 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kenapa 3? Kita lihat ya. Setelah kita masukkan joinnya 3, kita juga masukkan variabel angka pertama dan juga angka kedua. Ya, kita siapkan di sini. Nah, yang ingin kita lakukan kenapa kita menggunakan 3 buah join adalah kita ingin menggabungkan angka pertama, angka kedua menjadi sebuah tulisan. Misalkan 5 tambah 2 sama dengan tanda tanya. Nah, kita akan membuat seperti itu. Caranya, join ini kita akan masukkan atau kita akan kombinasikan ya. Join yang kedua, kita masukkan ke dalam banana join yang pertama. Join yang ketiga, kita masukkan ke banana join yang kedua. Jadi nanti susunannya adalah apple, 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 banana. Ya, kemudian angka pertama ini kita akan masukkan ke dalam apple yang pertama. Ya, kemudian di apple yang kedua ini kita akan ketikkan simbol perkalian, yaitu bintang. Kalau di keyboard itu shift 8 ya. Angka pertama, join angka kedua, lalu di sini kita masukkan angka kedua. Jadi angka pertama, join bintang, join angka kedua, lalu di yang terakhir, kita masukkan atau kita ketik sama dengan tanda tanya. Jadi waktu kita klik ini, tuh nanti akan muncul 3 kali 7 sama dengan tanda tanya. Jadi itu akan yang muncul sebagai pertanyaan yang monyetnya tanyakan. Jadi kita masukkan ke as. Jadi waktu kita klik monyetnya, dia akan munculkan pertanyaan 1 kali 7 sama dengan tanda tanya. Kita klik lagi.
4 kali 10 sama dengan tanda tanya. Nah, itu fungsinya tadi join ya, menggabungkan angka dan juga tulisan yang kita buat sendiri menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah kalimat gitu ya, kalimat tanya yang lengkap. Oke, setelah kita buat monyetnya bertanya, nah kan jawaban yang kita berikan di sini otomatis akan masuk ke answer ya, ke dalam sensing answer apapun jawaban yang kita masukkan ke sini. Seperti kemarin dijelaskan akan masuk ke dalam answer. Ini kita siapkan answernya di sini. Nah, yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita akan mencocokkan atau memeriksa apakah jawaban yang kita berikan ya, yang answer ini sama dengan hasil yang tadi sudah monyetnya hitung. Ya, misal ulang. Apakah jawaban yang kita berikan di dalam answer sama dengan hasil yang sudah tadi monyetnya hitung. Dia kan tadi monyet sudah menghitung hasil di sini. Nah, caranya untuk memeriksa itu kita ada menggunakan perintah control. Kita masukkan perintah if then else. If then else kita masukkan ke sini. Kemudian di dalam if untuk memeriksa apakah jawabannya betul, kita masukkan operator sama dengan ya, operator sama dengan. Kita masukkan ke sini. Kemudian di kolom pertama di operator sama dengan kita masukkan answer. Jadi if answer sama dengan titik. Nah, di sini di kolom yang kedua kita masukkan variabel hasil. Jadi nanti if answer sama dengan hasil, then jika jawaban yang kita berikan sama dengan hasil yang sudah dihitung oleh si monyet, maka nah di sini kita akan lakukan gimana nih kalau jawabannya betul? Kita akan membuat monyetnya menampilkan tulisan betul atau misalkan correct gitu ya, correct. Kita masukkan di sini perintah loops say hello for 2 seconds. Say hello for 2 seconds, lalu kita ganti hello-nya menjadi correct atau betul. Nah, lalu ini kan kalau jawaban benar. Jawaban salahnya di mana? Jawaban salahnya ada di else. Else itu adalah kebalikan dari if. Kalau if-nya berarti ini benar, else-nya berarti ini jawaban yang salah. Di sini kita tinggal masukkan lagi say. Terus kita ganti hello-nya menjadi wrong. Tanda seru. Kita cek, kita full screen, kita klik monyetnya, dia nanya 1 kali 8 berapa? Misalkan kita masuk jawaban benarnya 8. Enter. Correct. Kita klik lagi, 7 kali 2, 14, kita jawab yang salah, misalkan 15. Nanti dia akan bilang wrong, berarti sudah berhasil. Jadi kita sudah bisa menjawab jawabannya, terus nanti monyetnya menentukan jawaban kita itu betul atau salah. Oke, terakhir, ya ini sebenarnya sampai sini sudah selesai. Terakhir kita akan buat supaya monyetnya sedikit ada animasi gitu ya. Jadi sebelum dia menjawab benar atau salah, kita akan buat dia seperti agak bergerak ya. Kita lepas dulu if-nya ya. Ini if-nya tadi menyatu, kita lepas dulu. Kita akan masukkan perintahnya di sini, perintah tambahannya. Kita masukkan perintah control, lalu kita masukkan repeat. Repeat itu adalah ulangi ya, sebanyak angka yang ada di sini. Akan mengulangi sesuatu di dalam perintahnya selama angka ini. Lalu kita tempelkan lagi if-nya di sini. Ingat yang di luar ya, jangan di dalam. Kita tempelkan di luar. Kemudian di dalam repeat ini boleh kita ganti supaya nggak terlalu lama, mungkin jadi 5 kali ngulangnya gitu ya, diulanginya supaya nggak terlalu lama animasinya. Jadi repeat 5, lalu di dalam repeat ini kita masukkan perintah loops, kita masukkan perintah next costume. Nah ini kita udah pernah pelajari ya untuk membuat sprite-nya bergerak. Setelah next costume, supaya gerakan sprite-nya tidak terlalu cepat ya, kita pakai perintah control yaitu wait untuk membuat sedikit jeda ya. Nanti di mana gerakannya tidak akan terlalu lambat dan juga tidak akan terlalu cepat ya. Jadi next costume wait, satunya kita ganti jadi 0.5 atau 0,5 seconds ya. Ingat titiknya, komanya pakai titik ya kalau di sini. Jadi hasil akhirnya kita klik monyetnya, dia bertanya 10 kali 4, misalkan kita jawab betul ya 40. Nanti dia akan loading sedikit, ada gerak-geraknya, lalu dia bilang correct. Kita klik lagi, kita jawab salah misalkan, dia akan gerak lagi, lalu dia akan bilang wrong, seperti itu. Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita membuat kuis sederhana ya, jadi kita menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sprite. Kalau jawabannya betul, dia menampilkan betul. Kalau salah, nanti dia akan menampilkan juga salah. Seperti itu, silahkan selamat mencoba.